Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kita lanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat jual beli. Sekarang hadis nomor 833. An Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtaqiru illa khati'un, rawahu Muslim. Dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak ada yang menimbun melainkan orang itu berdosa. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini disimpan di bab jual beli, berarti menimbun barang. Tujuannya menimbun barang itu apa? Kalau menimbun dengan menyimpan itu beda. Misalnya ada agen seperti Persisqua, itu menyimpan TGM, nah itu kan menimbun, menyimpan di gudang, sebab setiap hari dikeluarkan. Kalau menimbun itu menahan. Biasanya orang-orang menimbun barang itu ada harapan nanti suatu saat barang itu hilang di pasaran, sehingga harganya menjadi mahal. Nah itu yang disebut dengan menimbun. Jadi biasanya barang-barang yang awet. Yang awet itu seperti apa ya? Minyak goreng halus. Gas mah bocor. Apalagi beras, ya beras ya, tapi itu juga jangan sampai juga ya kutuannya tuntung nama terpayung. Nah itu menimbun sembako biasanya, menimbun bahan-bahan yang dibutuhkan orang, supaya nanti ketika orang mencari susah, maka harganya dinaikkan, harganya menjadi mahal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang seperti itu berdosa. Sakumaha dosana? Ya dosana mah tergantung kepada menimbunnya, tergantung kepada harganya yang dimahalkan, tergantung kepada banyaknya. Yang disebut berdosa itu karena telah berbuat dolim, karena telah menyengsarakan orang lain. Banyak itu perbuatan dolim, diantaranya menimbun. Kan ada yang tidak menimbun, ujuk-ujuk naik, ya, naik ke pajak, doraka keneh tadi. Pokoknya
yang menjadi sebab orang itu berdosa menyusahkan orang lain, termasuk rek ngabagi makanan ditahan, masyarakat sudah lapar, kan pernah di sini macet saat itu ditahan lah gitu, ngabagi sangu di Jambatan. Saya tanya, kenapa ini macet? Anu ngabagi sangu ditinggali teu aya ngabagi sangu. Ternyata mereka ngabagi sangu teh ngadaluan awak media gitu teh. Nah, eta kitu. Rek bagi teh pantekan ciri ke batu aya kitu empat katigalinya. Padahal nama ngahubungi Pak Satriadi. Aya gitu. Itu juga termasuk menimbulkan istilahnya menahan gitu. Orang lain sudah lapar. Sebab makanan itu sangat diperlukan. Biasanya yang menimbun itu bahan makanan seperti gandum pada zaman Rasul. Jadi sudah ada praktek orang yang seperti ini, dan di kita juga ada, tapi orang-orang tidak tahu gitu. Ayah diabdi cenah gitu. Nah, hari kamari teh aya cenah gitu. Aya cenah. Tapi sakitu pangosna. Ya. Apabila penting mah ya perlu mah dibeli juga. Nah, hadis nomor 834. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusallu ibila wal gunama famani beta'aha ba'du fahuwa bi khairin nadhrain ba'da ayyah duwaha in sya'a amsakaha wa in sya'a raddaha wa so'an min tamrin muttafaqun alaih wali muslimin wa huwa bil khiyari salasata ayyamin. Wa fi riwayatin Allah qahal Bukhari wa radda ma'aha so'an min ta'amin la samro'a qala Bukhari at-tamru aktsar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, janganlah kamu tahan susu onta dan kambing. Barang siapa telah beli dia, maka sesudah ia perah susunya, ia berhak memilih mana yang ia pandang baik dari dua urusan, yaitu jika ia mau ia tahan dia, tidak dijual. Jika tidak mau ia kembalikan. Ya tadi tidak dibeli, ya tidak dijual lagi, tidak dikembalikan. Dan jika mau ia kembalikan dia bersama susu, bersama satu sok dari kurma. Muttafaqun alaih, dan bagi muslim sabdanya sabda Rasulullah, maka ia berhak di dalam 3 hari. Dan pada satu riwayat baginya yang Bukhari membawakannya secara taklik mu'allaq. Jadi Bukhari juga meriwayatkan hadis ini tetapi tidak mencantumkan di dalam kitabnya. Ini menerima dari orang lain, mencantumkan dalam kitabnya tanpa sanad. Dan hendaklah ia kembalikan besertanya satu sok dari makanan, bukan gandum. Kata Bukhari, kurma itu lebih banyak riwayatnya. Ke atas tuh. Orang awasan apna. Keterangan, ada orang tahan susu onta, teu diperah susu onta. Puntennya, apa teu diperah kan ngabadagan dah. Iya, ditahan gitu. Atau susu kambing atau lainnya, yakni tidak memerahnya supaya kelihatan besar susunya dan dapat harga yang baik buat dijual. Kan di kilo tah mun aya nama, wah susuna badag ya, berarti ieu teh subur. Padahal 3 hari atau beberapa hari tidak diperah. Mun ayeuna mah lain kitu, justru sabaliknya daging hayam teh disuntik. Itu pakai cainya.
supaya berat. Nah sini bukan ditahan dan disuntiknya, tetapi barang itu menjadi berat supaya harganya mahal. Sebab tambah daging, tambah cair, tambah berat itu kan tambah harganya juga. Nah ini teh selain hayam nu disuntik teh, daging sapi osok itu. Ya, nomor 2. Barang siapa telah membeli binatang yang ditahan susunya oleh si penjual dan sesudah ia perah, ternyata binatang itu tidak sebagaimana yang disangkanya pada asalnya. Geningan sapi itu begang gitu. Susunya juga jelek sebab yang ditahan teh atuh. Maka ia berhak mengembalikan barangnya setelah 3 hari. Kemudian bukan hanya mengembalikan barang dan menarik uangnya lagi, tetapi dia juga harus menambah 1 sok dari gandum sebagai pengganti susu yang telah ia perah dan ia makan atau gunakan. Tapi Imam Bukhari menyatakan bukan gandum tapi kurma. Dan maka hartosnya ulah pangalengan itu Bapak kaungan sapi. Kaungan sapi Bapak. Jadi sapi itu aja digemuk gitu. Biasanya mah di paraban naon teh merek kurbannya supaya konsentrat itu teh di aja sila baru. Di dalam bab kurban di Bulughul Maram ini ada unta, bukan ya dibiarkan begitu makannya, tapi diatur makannya, dibiarkan tapi makanannya diatur. Tidak seperti sapi yang diabur sampai makan kertas, makan sampah kan ada ya. Nah, itu tidak begitu, ada. Nah itu sebetulnya dagingnya lebih enak daripada yang direkayasa. Di sini yang tidak boleh itu merekayasa supaya barang itu menjadi mahal. Caranya bukan hanya sapi dan kambing, tapi yang lain juga. Ini kaitannya dengan yang di atas. Pokoknya supaya katingali badal konsentrat di itu disuntikan di kumaha teh? Parab. Parab. Oh iya. Eta mah domba nu aya di Ciberem. Ciberem. Bebas itu kayak tukang domba. Lari dia pabrik tahu. Ya Cibuntu. Nah, si parabna teh kadinyakeun. Diparabkeun. Hah? Sae. Tapi sebenarnya mah benten raosna. Haram hukumnya merekayasa barang supaya payu dan supaya terlihat bagus. Yang haram itu merekayasa. Kalau merekayasa itu kan apa? Iya, manipulasi dan penipuan juga direkayasa. Sigakeun rekayasa teh. Katabrak, padahal itu katabrak. Boleh dirinya tehnya gitu supaya menang. Jadi bukan ya rekayasa dagang, segala rekayasa gitu. Termasuk pacar bayaran. Aya kan ya rekayasa teh. Terus namanya istilahnya bukan pacar bayaran, namanya menikah ya pura-pura itu merekayasa. Kalau merekayasa mah bukan rekayasa saja. Da apaleun itu na oge. Gitu. Iya, tapi harus jujurnya pas sekali ketokan lah. Ieu tabrakan cenah kitu. Karena itu harus memanggil yang ahli. Jangan membawa ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mah langsung melihat dari bodinya, kemudian melihat warnanya. Wah, herang hade cenah kitu. Kan adik bapak mah jeung musina.
Kan ada orang yang membeli motor ditingali eta teh ampere nu sareng F nya pan ari F mah Vinu mah teu jalan eta teh. Nah motor pan aya mobil aya F aya itu kan ibu ada apa F mah Vinu pada teh jalan eta teh itu di eta kasus di Ciatur bawa ada eta motor tengah jalan pae cenah bensinna mah aya keneh tinggal teh kosong eta direkayasa cicing we di dinya eta teh itu doraka ya berdosa. Karena itu harus jujur ya, harus jujur. Tapi jujur ting moal payu itu. Make teuing mah teu meunang nya. Jujur teuing. Ieu teh cenah geus anu nawar ka dieu teh. Kamari begang cenah kamari gering gitu. Wah saha rek meuli gitu. Diperlihatkan aja adanya. Kalau ditanya ya kita jawab. Itu mobil teh pernah tabakan kan tos. Di urang teh sakedik gitu. Kalau itu lebih jujur dan itu lebih barokah. Nanti ada hadis selanjutnya begitu. Yang di sini kasusnya sapi dan kambing. Tapi boleh dikembalikan karena itu harus ada perjanjian. Cenah lamun motor ieu teh tepi kana 60 km mulus tidak ada masalah akan dipakai atau jadi beli nanti biasa nama biar terlalu lunas eta teh. Kalau punya masalah kan dikembalikan lagi. Kalau di sini bermasalah geningan domba teh begang setelah diperah susunya. Nah, harus dikembalikan lagi tapi ada paru rugi. Istilahnya ditambah satu sok teh sakumaha kayaknya satu sok teh kalau korma satu sok mah banyak teh 1 kilo korma 1 kilo teh. Nah ini juga kormanya korma naon ieu teh deui korma ajwa 1 kilo sabaraha 200-an teh kan 150.000 kamari sabaraha korma ditu dasar korma teh Ajwa itu macam-macam ya. Pokoknya bukan kormanya, bukan gandumnya, bukan satu soknya. Harus ada perjanjian. Saya kembalikan ini. Dikenakan 3 hari sudah dipakai. Sebab kalau kita nyewa motor itu kan saya dulu pernah itu ada orang yang nyewa motor 50.000 sehari. Jadi datang tukang cek sabaraha tak gitu biasanya aya ahli usaha mah berapa keuntungannya ya cenah kadang-kadang 50 kadang-kadang kirang gitu sadinten muh aya anu menggunakan jasa itu nya sawakas-wakas mah kieu lah tah 50.000 cicing motor kan di bensinan itu saya kan urusan oli mapan didinya itu perjanjiannya itu. Nah sawaktu-waktu 100.000 eta gitu. Jadi kalau bisa urusan gitu kan 100.000 kan tadi 50.000 kadang-kadang kurang pak ya 50.000 itu seharian dipakai. Tapi ada catatan si baret ruksak itu harus ada catatan sehingga ketika jual beli itu syarat-syarat itu tuntas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, termasuk kilometernya. Nah, tinggal di kilometernya jalan. Ya, saya akan menggunakannya sampai 200 km. Berarti 200 km mah Haji Amis bolak-balik. Kalau sampai 400 ke mana tah? Ke Pangandaran. Apa? Jadi di Pangandaran dari kita terkedah nyewa deui nya
selama 3 hari 150, nah gitu. Tapi ternyata mogok di jalan. Ini ada peraturan kayak gitu, mogok di jalan. Ini dikembalikan lagi, itu harus apa rugi nutir itu harus bayar. Ada kencana kan 50 deui cenanya pan mogok jadi itu tadi pakai sakit itu. Kabengke sekian misalnya. Nah, dalam hal ini tidak ada hadisnya urusan motor mah. Lantaran hadisnya can khusus, tapi ayatnya sapi dan kambing. Pokoknya pihak penjual jangan dirugikan, pihak pembeli juga jangan dirugikan. Karena itu kalau dulu ya silih doakeun nampi artosna nyakeun barangna terus naon teh awet diangona naon teh raos dituangna wah eta teh barokah teh di dinya atuh mun ayeuna mah pembeli dan penjual teh teu ngomong ya Allah apalagi yang dimasukkan uang ya, masukkan uang terima saja. Dan pembeli juga harus hati-hati, dilihat ini expired naon teh. Kadaluarsa. Punten bapak-bapak, nu teu aya kadaluarsa marokok. Shopping kali. Rokok, alkohol, racun itu aya kadaluarsa itu. Pami mangsa susu, makanan gitu ya, ada kadaluarsa. Jadi dilihat dulu. Ieu mah kadaluarsana besok atuh. Jadi harganya juga harus murah. Kurangan sakit itu sebab kalau tidak dimakan ini akan merugikan. Cek nu dagang nanti kita kadaluarsa teh batas, tapi bukan batas akhir, masih ada saminggu deui so aya kitunya. Sambil saburan deui kudu dicatat di dieu. Ekpayana tanggal 17 Agustus, tapi boleh dikonsumsi sampai 20 Agustus. Nah, kan tidak ada. Kalau sudah begitu ya sudah saja. Kita jangan makan ya. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa kita boleh mengembalikan barang, tapi harus ada perjanjian. Tapi biasanya mah barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ini barang-barang seperti sapi, unta dan yang lainnya tidak termasuk makanan. Wah, cenah geuningan asum cenah ieu teh. Iya kan expirednya kemarin, Bapak sekarang datang. Jadi bukan amali macam amis kene Pak. Daek saya le kamari. Jika tukang nanas disubang pan eta teh amis itu mah lewat ledeng asem. Jika pada suntiknya si madu teh disuntik bagi kula itu nanas di wetan mah eta ubi ka eta. Cilemu anu tos di eta teh begitu kan. Nah, sebelah dia mah habis ieu mah henteu mah. Muncul itu make cigura sabareh. Ceut tukang dagangna. Jadi urang ya apa? Haram hukumnya, dimakannya juga itu tidak barokah. Hadis nomor 835. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala man ishtara syatan muhaffalah faraddaha fa yarudda ma'ha sa'an. Rawahu Bukhari wa zada Ismaili min tamrin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, nah ini harus dilihat, ini tidak ada nama Rasul di sini. Ya, biasa kan kalau di atas mah anin nabiyyi Rasulullah, ini Ibnu Mas'ud yang berkata. Barang siapa yang membeli satu kambing yang ditahan susunya, lalu ia kembalikan dia, maka hendaklah ia kembalikan beserta satu sok. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Kalau yang tadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang di atas, tetapi menekankan tentang
kurmanya. Lalu ia kembalikan dia, maka hendaklah ia kembalikan beserta 1 sok. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari ditambah oleh Ismaili. Ismaili itu guru Bukhari, jadi di atasnya ada lagi ayat tambahan. Ada komentar, itu 1 sok dari kurma. Sekalipun ini nasihat Ibnu Mas'ud dan ketentuan Ibnu Mas'ud, tapi Ibnu Mas'ud itu berdasarkan hadis, karena ada hadis yang tadi. Ini menunjukkan bahwa jangan ada pihak yang dirugikan, termasuk si penjual. Dan apabila kita jual beli urusan ya harganya sering berubah, kadang-kadang perubahannya tidak menentu, tergantung situasi, itu harus ada titik mangsa. Misalnya membeli tanah, ya, lahan ini di belakang jalan, di halaman pakai gang kali itu nate gitu. Bahkan mungkin saja di dalam desansi balong atau sawah itu harganya juga murah. Ya lihat titik mangsanya. Sebab setelah 1 bulan ternyata ada proyek kadinya teh pan menguntungkan. Jangan sampai si pembeli apa itu proyek itu, si penjual tidak tahu. Tapi sebenarnya sakit itu. Nanti apanya proyek, tapi ada proyek juga belum jelas. Nah karena itu si pembeli si penjual harus tambahan harganya. Setelah itu berdaya proyek kali teh tak diterangkan lah gitu. Wah itu cara pangaosna kada awis nya mangawe ke abdi dan kauman proyekna pemi diawiskeun bari pengkokeun ka dieu. Pokoknya nama harus terus terang dalam hal ini ya. Kan ada orang yang membeli gunung, orang tadi Palarang dulu itu. Di Palarang tuh tidak dipelakan oge ya 14 Cimahi dipelakan oge tidak menguntungkan, apalagi curam, cadas gitu. Ternyata proyek jalan tol itu tadinya kan dijualnya juga beda harganya. Atau nah ini katanya ini ya, saya tidak tahu sahih dan tidaknya. Kan biasanya gunung sungai itu kan milik negara. Ini ayat gunung dibeli oleh para pejabat. Pejabat itu nginjem duit itu negara, mulina ka negara. Tungtungna eta didinya teh ada pertambangan. Yang sebut tambang pasirnya, ya sirtu. Kan batunya juga bermacam-macam itu. Kalau di mana di Barendah gitu. Dan itu di Garut, di Kampung Tutugan, cenah eta oge. Tapi da anu bejakeunna sohi. Nah, cara bapak itu make apa gitu. Ternyata si bapak itu teu kabagean. Lamun kabagean mah moal nyarita ka abdi. Kenapa saya bicara sekarang? Abdi gitu kabagean. Hadis nomor 836. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin min ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahiba ta'am qala asabatu sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa ta'ami kayyarahun nasu man gossa falaisa minni rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah melalui satu timbunan dari biji-biji makanan. Dalam hadis yang lain korma gitu, ditumpuk gitunya. Rasulullah sebagai kepala negara, sebagai Rasul, non kita inspeksi, sidak, udah makan itu. Jadi tidak, dirinya sanes memuji seseorang,
Pan para pejabat biasanya teh duduk di meja, duduk di kursi menghadapi meja gitunya, ngantar we ka dieu ieu udah ka dieu katingali gitu. Wah, cenah ieu picurigaeun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya di kodok gitu tah. Jadi di kodok teh bahasa Arab teh bahasa bisa memasukkan. Ayo kayaknya kodok bukan ini mah lele, iya lelenya kodok. Dikitu tangannya kena yang basah, dihandap nama geningan itu korma teh baseuh. Sabdanya, apa ini wahai penjual makanan? Kalau berani seperti itu, nah dia maksudnya dihandapna baseuh. Ya jawab, kemari cenah kahujanan. Ya Rasulullah, kemari hujan. Sabdanya, mengapa engkau tidak taruh yang basah ini di atasnya atau dipisahkan baseuh supaya orang-orang melihat dia. Jadi katingali ku jelema eta mah baseuh. Rasulullah bersabda, siapa yang menipu bukan dari golongan kita, bukan golonganku, ya. Minni falaysa minni, bukan golonganku. Artinya bukan Islam. Sekalipun Islamnya tidak baik. Kalau bukan golongan Rasul, masuk ke surga. Sebab golongan Rasul mah masuk aya geuningan anu janggotan pajero. Tangga. Jadi tidak boleh menipu dan kita harus terus terang dalam berdagang atau dalam berjual beli. Bahkan kalau begitu dipisahkan saja, ieu nu garing, ieu nu baseuh, ieu nu antara garing jeung baseuh dan harganya juga beda. Hade teh sok aya tukang buah-buahan. Jadi tukang buah-buahan itu menyimpan di sini 1 kilo. Biasanya buah jeruk nu aya burukan eta teh. Suka ngobrol. Saya tidak tertipu sebetulnya. Nu katipu mah nu meuli. Jadi anu ngirim jeruk ka sim kuring teh, sim kuring kering teh. Gitu. Sae eta nama kemasanna namanya bang dikitu jeruknya bulu. Gitu. Apa nu ngajuanna belah dinya teh. Da ngalangkung ka dinya atuh. Sigana teh sabaraha cenah teh pan dipilihan gitu. Tah, itu ngeluarkeun artos disimpan di dinya. Nu ieu diangkat ka luhur dikitu. Pan ngobrol heula tadi kangge ka bumi cenah sanes cenah abdi gitu. Teu damang sigana mah gitu. Pan nu geuring mah tara protes. Kajabi ustad bisa nyarita di dieu gitu. Lu teu damangna nya tokoh mah nyari ya satu teman. Da mah protes kali itu mah kamu teh jeruk teh buluk mah. Tukang dagang itu teh doraka teh. Langsung we didoakeun ditinggali teh sabulan teu dagang deui. Dan itu memang kalau buah-buahan itu kan tahannya berapa hari ya? 3 tahun. Itu harus pisang itu harus diperhitungkan dengan kerugiannya. Karena ada yang awet, ada yang tidak. Kan pisang mah tidak ditimbun ya. Ditimbun mah. Da ti ditu mah cau teh atah. Aya di abdi itu di lembur ti aja BCA. Bandar Cau Atah. Karena itu harus dipisahkan. Bahkan ukurannya juga kan dipisahkan dengan jeruk sok aya nu digolong kitu nya. Aya anu liang kana liang tah anu asup ka dinya itu beda harganya. Kemudian yang pisang itu kan ada yang masih hijau ke kuning-kuningan, ada yang sudah kuning, totol-totol, nah itu beda harganya. Harus dibedakan harganya. Kalau kita lihat di hadis nomor pertama ya. Hadis pertama ini yang menjadi pokok. Nah, hadis nomor 800 kita baca lagi.
An Rifa'ata bin Rafi'in radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu qala amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mata pencaharian atau kasab yang baik itu yang bagaimana? Jawab beliau, bekerja seorang dengan tangannya itu. Kan aya anu teu digawe cicing we kitu japlem menang setoran gitu. Dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Nah, di sini jual beli yang bersih itu ini sengaja oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disimpan hadis ini di nomor 1. Karena itu keterangannya nanti ke bawah. Nah, di antaranya ini tidak bersih. Tidak bersih. Jadi harus dipisahkan. Dan si pembeli juga harus cerdas. Misal biasa itu siga budak leutik tos we di letteran atau di kilo bawah gitu. Kan aya tukang biasa di kitu atuh. Ya. Nah, itu anu ponok aya nu banyak cenah anu rada geuneuk di muka herang. Nah, itu berarti ini dioplos. Itu harganya juga harus harga oplos. Nu ieu 15.000, nu ieu 15.000 dihijikeun, dijual 15 setengah. Tapi ternyata anu 15-nya persentasenya lebih banyak. Tah itu teh yang tidak bersih. Di sini kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Nah, ini Rasul bukan hanya kepada pedagang, tapi kepada siapapun. Man gossa falaisa minni. Siapa yang menipu, gossa teh menipu dan dolim. Falaisa minni, bukan dari golongan. Kita lihat bab akhlak tercela. Akhlak yang tercela, bab kelengkapan ya. Kalau tidak salah ada ini. Ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis nomor 1517. Tingali ya 1517. Aya Pak? Nah. An Maqil ibn Yasarin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastarihi lahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghassun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Nah, ini ada kata-kata gosun ya. Gosun. Bacaan lagi itu tuh. Bukan gosun, gosun. Ini sama dengan gosa anu tadi. Kalau gosa itu pia madi. Kalau gosun itu simpail, si penipu. Kalau di sini kan pada hadis yang kita bahas ini siapa yang menipu bukan dari golonganku. Bukan hanya dari golonganku, tapi di sini dijelaskan lagi pada nomor 1517. Sabdanya tidak ada ya ma di sini. Jadi kalau ada ma di awalnya, di tengahnya ada ilah, itu artinya tidak ada. Tidak ada seorang pun yang Allah serahkan kepadanya untuk mengurus rakyat. Nah, kan yang menentukan seseorang jadi pemimpin dah Allah teteh. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasau. Jadi sok umah goreng ngecek urang kalau ku Allah dipilih ya dipilih. Siapa yang tidak ada orang yang dijadikan pemimpin oleh Allah kemudian dia mati, pada hari ia mati
dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah akan haramkan surga baginya. Bah, dia lamun teh ka surga ka mana itu? Karena ini bagi para pemimpin yang suka nipu. Yang menipu itu banyak macamnya. Ada tipuan halusnya, pajak dinaikkan, ngajarkan negara teu boga duit, tapi anggota DPR ditambah gajinya. Itu nipu itu. Sementara orang lain mengais rezeki bari mulungan untuk makan, mulungan kardus, mulungan duntah gitu. Sementara orang-orang yang dipilih yang dulunya kampanye, taekeun cenah korupsi wae, tapi ditaekeun sebenarnya gitu. Teh supaya teu korupsi, bagi korupsi. Bukan dengan kebijakan seperti itu, tetapi dengan doa ini. Siapa yang menipu rakyatnya mau ke surga, gitu ya teh. Coba saja kita perhatikan. Tidak ada seorang pun yang diberi kekuasaan oleh Allah atau ditakdirkan Allah untuk menjadi pemimpin, kemudian dia menipu rakyatnya. Keputusan itu dia buat dan tidak diubah lagi sampai dia mati. Ketika mati, keputusan kita dan peraturannya masih berlaku, tidak dicabut. Illa haramallahu alaihi jannah, haram masuk surga. Ini hadis tong ditaroskeun sahih dan teu muttafaq alaih. Ini doa Rasul. Ini sebagai bentuk kasih sayang Rasul kepada rakyat, khususnya kepada orang yang beriman. Sebab kalau kita lihat lagi di bawah ya. Nah, ini ya. 15 18 pan urang teh can kadinya gitu, buka iraha, buka keumuran, buka henteu nya. Nah, kita doa Rasul teh ya. Panjang doa Rasul. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquq alaihi. Rawahu Muslim. Baik. Sabda Rasulullah, ya Allah, siapapun yang memegang urusan dari umatku, yang mengurus umatku, jadi hanapunna bawahannya umat Islam. Kemudian ia menyusahkan umatku, maka susahkanlah dia. Wah, iya teh. Doa ini berlaku. Doa saya teh, doa Rasul sebelum beliau wafat itu, bagaimana nanti ada umat Islam, umat Rasulullah SAW disusahkan oleh pemimpin. Ya kalau pemimpinnya susah, rakyatnya susah, tidak ada masalah. Kalau pemimpinnya tidak susah, justru dia senang itu dengan kroni dan keluarganya karena mengambil hak-hak rakyat sehingga rakyatnya susah dan rakyatnya umat Islam. Ya Allah, susahkanlah dia. Itu doa Rasul kadeta. Puntennya kepada pejabat yang bukan tidak boleh jadi pejabat, jangan menyusahkan orang Islam. Ketika ada kita jadi pejabat, ieu cenah syarat-syarat nanti. Abdi teh Islam, Pak, tah. Mudah. Ini ada lagi. Doa Rasul terpanjang ini. Dan siapa yang mengurus umatku, kemudian dia memudahkan umatku, mudahkanlah dia. Kita tak gitu. Apalagi bukan hanya memudahkan, tapi juga memberi pakaian kita. Abdi kantos gering sakeluarga. Pan ka dokter, kuduna teh mayar. Sekeluarga abdi teh nu sehat abdi unggul. Dokter Ading, San, ini obatnya sudah saya bayar, ini untuk Ustad. Wah, eta mah cek seuring teh. Siapa yang menyenangkan umat Nabi Muhammad, komo jeung Ustad disenangkan. Iya beda, Pak. Bukan karena ustadznya ya. Misalnya ada orang soleh, orang disenangkan, akan disenangkan. Orang soleh urusannya disusahkan. Pak, Bu, kalau mengurus teh, nanti KKUA berapa bayarnya? 600.000 sekarang. Setor KBRI. So, akhirnya kudu setor KBRI-nya, gitu. Master kali itu teh.
30.000 rupiah. 30.000. Saya mau menikahkan anak saya. Kalau itu teh bojong soang tadinya teh. Apalun ka abdi teh Ustaz. Pasti abdi apa hargana sakitu? Nya cenah. Tapi kan masalahnya ini bukan menikahnya bukan waktu kerja, gitu kan? Bukan waktu kerja. Apalagi tidak di Kapung Kurma di Balai Nyungcung. Nyam gitu tadi. Ini kan hari Ahad. Kemudian kami harus karena kan pada itu hari libur kieu we atuh Pak. Da pangantena ayeuna we di dieu walina aya saksina bapak. Wah tong kitu ceruk di ditu lah cenah kitu. Kitu. Kudu bayar sakitu gitu. Pak, abdi teh orang Islam nya pan bapak mau atuh manya cenah. Kitu ka urang teh. Gitu. Jadi murah sebetulnya. Karena itu sekarang harus setor Kak Bang. Mengapa harus setor seperti itu? Eta masalahnya. Inilah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Pada kesimpulannya adalah tidak boleh menipu orang lain, apalagi menipu umat Islam. Haram masuk surga. Tidak ada pertanyaan. Jadi kita abi masih tukang dagang apa gitu. Demikianlah insyaallah kita bertemu lagi lain waktu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu